Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Wa alamu masyaril ahwan agannanallahu wa iyyakum bihalalih an haramih wa bi ta'ati an ma'siyati wa fadli amma siwa. Ya ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita bersyukur kepada Allah. Bahkan setiap saat dan keadaan tidak melupakan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Dan Allah telah memberikan kepada kita ini suatu nikmat inayah. Lisan kita dapat kita gerakkan, kita getarkan, kita lafazkan dengan kalimat-kalimat thayyibah, termasuk bersalawat dan Nabi SAW. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang-orang yang dikumpulkan nanti yaumil qiyamah, berada tahta liwa'ih, berada di bawah bendera baginda sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Tapi ada satu hal, tinggalkanlah sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi dan kerjakanlah apa yang dicintai dan disukai akan sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama kelanjutan tertib daripada ini kita menjelaskan mabhas muhlikat. Berapa banyak orang pandai melakukan kebaikan tapi tidak jaga, yang didapatkan kerugian karena amalnya dirusak dengan keburukan maksiat yang dikerjakan. Terlebih-lebih ada di antara mereka tidak pandai melakukan kebaikan, yang ada hanya maksiat dan dosa. Maka diingatkan kepada kita masih peduli dan dalam bentuk ungkapan kasih sayang kepada kita ini oleh Sayyidina Al-Habib Qutbil Irsal wa Da'wah, Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Haddad, memanggil kita ini semua yang hadir dalam ini majlis, wa'lamu ma'asyiral akhwan. Ketahuilah duhai kawan-kawanku sekalian. Itu enak kita. Ya. Disebutkan kita ini akhwan karena nanti dengan harapan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Teman dengan teman di mana dia bergaul dan kumpul di dunia sebagaimana dipertemukan dalam cinta, nanti di akhirat juga dikumpulkan di tempat yang baik. Aghnana Allahu ta'ala wa iyyakum bihalali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala didoakan kepada kita ini kita mempunyai kesenangan, kepuasan. Allah kayakan kita dengan sesuatu yang halal dari rezeki dan semua segala sesuatunya. Dan juga Allah jauhkan wa iyyakum, dijauhkan daripada segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu Allah cukupkan kita ini kesibukan segala aktivitas semuanya dengan taat kepada Allah dan dijauhkan dari segala macam maksiat. Tentunya kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya, tidak berharap dengan yang lainnya. Maka pada salihin setiap kali Jumat, yaitu setelah sholat Jumat, itu dianjurkan baca doa daripada ini doa 4 kali. Yaitu aghnina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Anil wara anil muharramat wa syubhat wa talabil halal wa lagal minhu majtina bil haram iktisaban wa aglan wa ghairi zalik kullun zalika min ahamil muhimmati fid din. Ketahuilah bahwa sesungguhnya min ahammatil muhimmati fid din, apakah yang paling penting yang kita harus prioritaskan dan utamakan daripada itu agama. Mengaku kita orang muslim berpegangan dan kita punya agama Islam, apa yang harus kita perhatikan? Apa harus yang kita pegang? Yaitu dikatakan, yaitu mempunyai sifat wara. Jangankan yang subhat, apalagi yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat pun ditinggalkan. Meninggalkan, menjauhkan dari sesuatu yang diharamkan dan yang subhat. Dan kita disibukkan dan dicukupkan oleh Allah Ta'ala bil halal, dan termasuk makan dari yang halal, menjauhkan dari sesuatu yang haram, ya.
baik dalam bentuk usaha yang halal, makan yang halal, atau segala-segalanya yang dihalal, dan meninggalkan segala bentuk usaha, makan, dan pekerjaan yang diharamkan, itu adalah bentuk yang namanya sifat wara. Tentunya Allah SWT tidak akan zalim kepada hambanya, telah dipuaskan seluas-luasnya dan telah dicukupkan kepada kita. Sekarang kita sudah terkontaminasi dengan penyakit yang dikatakan jangankan yang halal, yang haram aja susah. Jangankan nyari yang halal, yang haram aja susah. Dia telah menyempitkan sesuatu yang Allah luaskan. Dan Allah telah memberikan sesuatu hal yang kemudahannya itu didapati. Kenapa? Dia telah tertipu dengan was-was. Apa yang dibisikkan, ditazin oleh setan kepadanya dalam bentuk gurur. Ya. Menyatakan sesuatu, ungkapan yang sedemikian. Apakah kita tidak dapati sesuatu kenikmatan yang mereka peroleh? Berpegang teguh terhadap agama, usaha, bekerja, beramal, makan, minum, semua aktivitasnya hal-hal yang dihalalkan. Mereka berusaha, bekerja, makan dan minum, meninggalkan dari segala sesuatu yang diharam, bahkan yang meragukan dalam bentuk hal-hal yang syubhat. Bagaimana walidnya daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Idris, pada waktu saat dia memperoleh buah, pada waktu saat itu mengalir di sebuah sungai, maka rasa senangnya pada waktu saat kita dalam keadaan lapar, dan buah yang mengalir di sungai itu buah yang disukai, buah apel. Nah tentunya tampak panjang lebar dan bertanya, tentunya ini adalah kiriman dari sungai, sesuatu dimakan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dengan keilmuannya dan berpegang teguh dengan syariat Islam, sifat waranya itu setelah dimakan sebelum selesai, maka ia bertanya, tentunya upaya apa yang sampai makanan ini tidak ada kekuatan lagi, sesuatu yang dimiliki atau sesuatu yang menjadikan itu halal sehingga didapati ini, dan dia berusaha dan bersungguh-sungguh menyelusuri daripada aliran sungai sampai dia memperoleh buah ini jatuh dari dahan yang mana. Maka didapati pada waktu saat sudah berpayah dengan jarak yang jauh, maka didapati itu tangkalnya tepat pada buahnya itu satu pohon perkebunan seseorang yang merambat ke sungai. Maka dicocokkan, cocok. Ini kalau diceritakan panjang, ya. Gimana kalau dapat belimbing depan pesantren? Halal. Ya, syaratnya yang kecil sama yang busuk. Halal nggak apa-apa ya, halal. Nggak apa-apa. Nggak usah kadang-kadang makan. Halal, mau buah anggurnya juga halal, buah mangganya halal. Dulu ceritanya kayak Syukron, ini karena saking kuatnya itu akidah lillahi ma fis samawati wal ardh, semua apa saja di atas muka bumi dan langit ini adalah milik Allah. Saya adalah hamba Allah. Semua apa saja tuh hewan adalah milik Allah. Semua apa saja di bumi dan juga kekayaan alamnya termasuk yaitu buah-buahan juga milik Allah. Wabtagu rizqah, cari itu rezekinya Allah, makan. Saya nggak pernah itu ya, merekayasa jadi pohon belimbing dan pohon buahan yang ada di pesantren itu berbuah, kagak, nggak ada intervensi. Paling setiap hari tambahin daun, tambahin bunga dan lain sebagainya. Allah yang menurunkan dari buminya. Maka kalian itu boleh makan. Ini adalah buah-buah Allah. Saya adalah hamba Allah. Makan itu buah, nggak apa-apa. Dan jangan diceritakan seterusnya. Kalau seandainya nanti terbang batu Allah, jangan disalahkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana Allah telah mengingatkan. Bahkan dalam beberapa hal juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat sesuatu yang paling penting yang harus diperhatikan adalah mempunyai sifat. Memang ini sepertinya tebaran, tapi akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah SWT. Ada usaha. Di tengah-tengah sekarang yang dikatakan ya yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ya. Hulun sa'alika min ahamil muhammad fid din wa in afdalil ma yatagarrabu bil abda. Orang mendekatkan diri kepada Allah banyak caranya. Kasratul tarik ilal khair.
bentuk kebaikan-kebaikan itu sangat banyak melalui sholat, puasa, zikir dan lain sebagainya. Termasuk kita kumpul ini membaca maulid, menceritakan tentang sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam harapan setiap kali kita datang itu akan mendekati Allah. Terus dekat kepada Allah, dekat kepada Allah. Salah satunya adalah kita tinggalkan yang haram, tinggalkan apalagi yang subhat, maka itu akan dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dekat. Sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya, qala Allah taala ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Duhai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari sesuatu aja, apa saja rezeki yang Allah terbarkan di muka bumi ini yang halal, udah halal thayyiban, yang lezat dan yang baik. Wala tattabi, jangan kau ikuti ajakan khutuwatis, langkah-langkah petunjuk setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguh setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ini ada susu, ada mineral, ini ada baygon, minum susu, jangan baygon. Luar biasa dahsyatnya setan, orang mampu itu mengikuti setan sambil obat serangga pun dimakan dan minum. Kadang-kadang obat untuk anjing itu diminum, dikonsumsi yang namanya pil BK dan yang lainnya. Makan yang halal, yang nikmat-nikmat ya, yang bagus-bagus, yang lezat-lezat. Lantas Allah nyatakan dalam firman, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Kalian termasuk orang beriman. Bentuk orang mukmin selalu bertakwa kepada Allah. Tandanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, makan yang halal. Karena Allah perintahkan. Nurut taat semata-mata karena Allah. Saya makan yang halal karena Allah suruh. Itu karena dia takut, sehingga taat kepada Allah, makan yang halal, tinggalkan yang haram. Subhanallah. Kalau kita perhatikan enak ya. Yang enak-enak, yang baik-baik itu akan membentuk kebaikan buat kesehatan kita ini. Disuruh makan, tapi kalau yang haram-haram, yang beracun, yang berbahaya buat kesehatan kita dilarang oleh Allah. Kalau seandainya gimana yang baik? Dan jangan bertanya kepada Allah tentang sesuatu ya kalau sudah haram ya sudah haram. Natnya secara qat'i, secara pasti dalam Al-Qur'an. Boleh kali, boleh kali. Kalau sudah bilang haram, haram ya halal halal. Wal halalu bayin, wal haramu bayin. Jangan ditanya. Oh kok kenapa? Kita bakal nggak sampai mencari itu alasan sebab kenapa itu diharamkan oleh Allah. Dan kita taat sepenuhnya, kalau sudah dikatakan halal, kerjakan, pasti bermanfaat. Sejauh alasan apapun, manfaat dan faedahnya kita tahu. Karena Allah menyatakan, kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Bahkan Allah jelaskan juga perintah seorang hamba ini harus mempunyai sifat wara dalam ayat berikutnya, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini maksudnya iktisaban. Bentuk usahanya juga yang halal. Sebab tidak berlangkah seorang hamba nanti yaumil qiyamah pada waktu saat menyeberang sirat ini la yazalu qawla 'abdin hatta yus'ala an arba. Belum saja melangkah nanti yaumil qiyamah kakinya sudah ditanyakan tentang hal 4 perkara. Dari rezekinya, dari mana didapetin dan kemana disalurinnya. Enggak cukup aja kita nyari yang halal, dan juga kemana kita salurkannya. Sebab Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian, hai orang-orang yang beriman, untuk mengkonsumsi makan amwalakum bainakum bil batili, mengambil di antara kalian dengan cara yang batil. Ya seperti sekarang ini sesuatu yang batil dianggap sesuatu yang dibolehkan. Dikarenakan kita sudah terpaya, sudah tertipu oleh bujukan setan. Walaupun sudah jelas-jelas dikatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Karena ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, kita berbohong. Tapi kalau kita jujur, untungnya 10. Kalau kita bohong, sedikit jadi 15. Nah, kalau seandainya kita jujur, mungkin orang nggak mau membelinya. Dengan sebab kita berbohong dengan cara batil, maka orang itu mau membelinya. Pada waktu saat itu dikecewa, merugi, nggak ridha. Kenapa? Nggak sesuai. Nah,
enggak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh penjualnya dan seterusnya. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam khairu dinikumul wara. Bagaimana dikatakan bentuk seorang muslim itu yang paling terbaik? Siapakah di antara kalian yang baik, ngakunya umat Nabi dan sebagai seorang muslim yang mempunyai sifat wara? Selalu menjadikan pegangan, yaitu menjauhkan segala yang diharamkan dan termasuk juga yang syubhat. Sebagaimana dinyatakan keutamaan ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dan nasihat kepada Abi Hurairah, ya Aba Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Kalau kau ingin menjadi seorang muslim yang paling ahli ibadah dan dicintai oleh Allah, kun, jadilah kau orang yang wara. Sebab cenderung dikatakan sesuatu yang kita makan dan minum dari sesuatu yang haram, maka akan mendekati kita dari neraka. Ini akan membentuk keberartian itu menjauh daripada kebaikan dan cenderung untuk melakukan maksiat. Darah, daging yang dimakan dari barang haram, ini cenderung api neraka lebih utama. Kenapa? Kalau memakan yang halal haram itu nanti ajakan bawaannya itu mau maksiat aja. Dan contohnya itu di sekitar kita banyak, di mana-mana. Ya. Dapatnya boleh haram, boleh mencuri, boleh berbohong, boleh berkhianat, boleh menipu, boleh korupsi. Nah, digunakan ya untuk perbuatan yang haram lagi. Dan caranya pun dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji yang dilakukan sehingga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dikatakan. Loh, ada orang mengatakan enggak boleh makan yang haram. Gimana kalau saya beliin tiket buat pergi ke haji? Kan saya enggak makan. Ini enggak ngerti kalam nih, enggak ngerti bahasa ini. Dia kata munsalul manfaat. Yang paling besar itu manfaatnya. Selalu dikatakan orang itu mencari harta, mencari rezeki buat makan. Dulu ada bahasa tuh orang usaha kerja di mana ini kampung, dia bawa dagangan-dagangan yang telah terselesaikan. Dijahit ke pasar Tanah Abang. Pak Haji mau ke mana? Mau pasar, mau ke Tanah Abang. Mau ngapain? Mau nyari makan. Ada petani, mau ke ladang. Mau ke mana Pak? Mau nyari makan. Ada nelayan, mau ke laut melaut, gimana? Mau nyari makan. Setelah didapat tangkapannya dan dijual, uangnya enggak dimakan semua. Mungkin sebagian buat kebutuhan untuk anak-anaknya, pendidikannya, pakaian dan sebagainya. Cukup disebutkan itu makan. Disebutkan itu sebagiannya, tapi dimaksudkan itu adalah seluruhnya. Sebagaimana jadi jalan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hindir. Enggak disebutkan itu babinya. Cuman lahmul hendir, daging babi. Nah, tulangnya enggak disebutkan dalam Al-Quran, bulunya kagak, kulitnya kagak. Yang haram itu hurrimat alaikumul maitatu waddamul lahmul hendir, daging babi. Jadi kalau kulitnya sama tulangnya halal kagak? Iya haram. Ya, iya haram. Salahuddin, mikrofonnya bawa kemari. Ya sudah, taruh lagi ke sana. Udah, itu cuma contoh aja. Cuma contoh. Tolong Salahuddin bawakan baju yang dipegang cuma di sini aja nih. Ya, enggak semuanya bajunya dipegang, di sebagiannya aja tapi yang lain yang ikut. Nah, tolong bawakan ember yang pegang gagangnya. Enggak disuruh bawain gagang ember, kagak ngikut. Disebutkan Al-Quran itu cuma dagingnya, yang lainnya ngikut karena yang paling mudah diperoleh untuk membawakan gurunya itu ember gagangnya yang disebutkan, yang lainnya ngikut. Baju yang dipegangnya itu adalah sebagiannya, mungkin mangsetnya atau leher bagian kerahnya. Nah, begitu juga disebutkan dalam Al-Quran itu daging, itu namanya majaz mursal. Ya, sebut apa? Memba'dil kulu waradatil min mutlaqil juz wa waradatil kul. Disebutkan cuma sebagian. Ini ada kata majaz mursal min itlaqil ba'd wa waradatil kul. Disebutkan hanya sebagian di situ tapi dimaksudkan semuanya. Nah, begitu juga ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Hurairah, kun wari'an takun abadan nasi al hadis. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Thalabul halal wajib ala kulli muslim, cari barang yang halal itu hukumnya wajib. Kita anggap tuh sholat doang yang wajib 5 waktu. Puasa Ramadan wajib, haji wajib. Cari yang halal itu hukumnya wajib. Wa talabul halal faridatun ba'dal faridah. Keutamaannya, keperduannya itu melebihi bahkan keperduan yang lain. Dan insya Allah nanti pada waktu saat kita lanjutkan lagi keterangan penjelasan hal-hal petunjuk yang Allah sampaikan, perintah untuk mencari dari sesuatu, baik usaha makan yang halal dan tinggalkan yang haram. Begitu juga mulai petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yarzuqna, memberikan rezeki kepada kita ini halalan thayyiban mubarakan fi amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka al-'afiyah wa tamamal 'afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.